Ini wanginya wangi bunga banget sih, Pak. Nah ini dia duduk di tengah-tengah sini. Kan deket banget. Iya. Berarti Bapak diganggunya waktu itu sama pocong di sini. Di sini saya tidur madep sana. Bapak madep sana. Iya. Tidur miring kan. Nah dia di sini. Lagi mau ngambil pacul buat pemakaman Buat kan karena gali. jenazah udah datang. Udah saya mau ngambil pacul, saya lewat situ kan keadaannya juga gerimis ya. Ya, Di pas dan gelap pemakamannya gitu ya. juga malam waktu itu. Iya saya liatin, saya takut. Yang namanya dia juga yang punya wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman horor. Balik lagi bersama saya Bella Nova di acara Penting Gak Penting yang penting dibahas. Seperti biasa, kita dengan narasumber kita di tempat lokasinya juga langsung kita samperin ya. Yang seperti kalian bisa lihat nih teman horor, suasananya sunyi, sepi, malam, gelap, dan kita juga sudah bersama narasumber kita dengan Pak Diva. Assalamualaikum Pak Diva. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Makasih loh Pak, udah sempatin waktunya untuk mau sharing-sharing nih. Ya, sama-sama. Di tempat langsung, tempat kerjanya Pak Diva ya? Ya. Sehari-hari berarti Bapak di sini nih Pak? Aktivitasnya? kita ya di sini. Jadi teman horor, di sini kita langsung di lokasi tempat kerjanya Pak Diva sebagai penggali kubur. Dan ini juga di depan saya persis, nanti saya kasih lihat ya gambarannya. Ada bedengnya Pak Diva yang bentuknya menurut saya lumayan ya, lumayan. Kalau saya tidur kayaknya saya nggak berani gitu. Dan di belakang bedengnya juga itu ada kayak pohon-pohon bambu yang saya dari tadi lihat ke sana agak-agak ngeri ya. Dan kalian juga bisa lihat nih teman horor, di belakang saya juga banyak banget pemakaman gitu. Pak Diva, Ya. Pak Diva setiap hari aktivitas di sini gimana? Aman Pak? Jantung aman, jantung? Jantung aman, kita Jantung kan aman ya? pegang pacul terus. Pegang pacul terus ya Pak, kalau ada sehat. apa-apa tinggal gebok. Sehat maksudnya. Iya. Sehat ya Pak ya? Bener, Pak. Gitu. Keren banget sih Pak Diva, luar biasa ya Pak. Cari nafkahnya. Iya. Semangat Pak. Iya. Kalau saya pribadi ya Pak, saya baru datang sekali, saya udah agak-agak ciut langsung Iya. nyali saya Pak. Oh, iya. Dengan saya lihat kondisi dan lokasi seperti ini ya Iya. Pak. Gitu. Dan pun kalau saya misalnya diuji gitu ya untuk tidur di tempat bedeng kerja Bapak, saya kayaknya Jangan. Beneran gitu. jangan. Nah, teman horor, ini saya sudah bersama dengan Pak Diva. Pak Diva ini seorang penggali kubur, penggali makam di salah satu pemakaman terbesar di Jakarta. Ya Pak Diva ya? Bener Mbak. Oh, Pak Diva, sebelum kita masuk nih, katanya Pak Ya. Diva kan banyak nih pengalaman dan kisah-kisah horor ya, Iya. yang udah dialamin sama Pak Diva. Tapi sebelum kita masuk ke situ, boleh dong saya tahu nih Pak Diva. Pak Diva kerja di sini udah berapa lama sebagai penggali kubur? Awal kerja saya di sini udah kurang lebih 4 tahun. Wah, 4 tahun ya 4 Pak ya. tahun, iya. Udah banyak berarti yang Iya. dialamin ya Pak ya. Iya banyak. Banyak ya, sedikit ada. banyak ya Ada. Pak ya. Ada. Nanti itu kita bahas ya. Oke. Tapi sebelum Bapak jadi penggali kubur ini pernah kerja lain nggak sih Pak? Saya pernah kerja driver, Mbak. Oh, driver. Iya, salah satu perusahaan dah kira-kira. Oh, di perusahaan. Saya pikir ini apa driver ojol. Juga pernah driver ojol. Setelah saya berhenti dari driver bawa mobil, Mbak. Oh, oke. Jadi dulu pertama di perusahaan dulu. Berapa tahun Pak kerja? 10 tahun ada, Mbak. 10 tahun. Itu aman, nyaman ya Pak Nyaman, kerja. sangat nyaman dah Sangat kalau nyaman. dibilang. Terus nih Pak, alasannya kenapa tiba-tiba langsung drop jadi driver ojol? Ya semenjak peristiwa COVID kemarin, Mbak. Oh, Iya. karena COVID ya, Iya, 2000. kita bagian dari pengurangan karyawan waktu itu. Oke, 2000 berapa itu? 2020. 2020. Pertengahan, Mbak. Awal COVID lah, Pak. Awal-awal Lockdown COVID total, ya. Mbak. Oke, awal-awal COVID sehingga perusahaan itu banyak PHK. Iya, termasuk Termasuk saya. Bapak kena. Iya. Wah, nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa. Tapi setelah itu Bapak langsung Jadi ojol. jadi ojol. Berapa lama tuh Pak jadi ojol? 4 bulan, Mbak. 3-4 bulan doang? Iya, 4 bulanan lah. Hmm, Seingat saya. Itu kenapa? Kok cuma sedikit sebentar doang? Ya, sepi, Mbak.
Oh iya, Zaman karena lockdown COVID kan ya. kita nggak bawa orang, food juga jarang. Karena saya ingat juga tuh Pak, zaman COVID ya 2020 itu saya pribadi juga takut keluar. Jangankan untuk beli makan, Iya. kita untuk ketemu orang juga Terbatas banget. Semua aktivitas gitu. bener-bener. Boleh tahu nih, Pak Diva udah berkeluarga? Sudah Mbak, Oh sudah, alhamdulillah. Udah punya anak, istri? sudah. Anak berapa Pak? Anak satu. Anak satu. Iya. Terus gimana tuh Pak keadaannya? Pasti kan Bapak nih sebagai kepala rumah tangga ya. Pasti kan harus cari nafkah terus nih Pak. Iya. Ketika ojol juga nggak jalan ya Iya. kan? Iya. Terus tiba-tiba langsung berarti Bapak lompat ke sini penggali kubur. Ceritanya saya habis nganter orang Mbak. Dia mau ziarah ke makam. Ceritanya. Oh nganter si Ahli tamu waris. Ya. tamu si yang driver Bapak Iya. Bapak ke bonceng ini. Boncengin. Ah. Nah, kebetulan dia mau ziarah katanya. Oh mau jarak ke pemakaman sini. Iya. Kebetulan nih ada teman saya yang kerja di sini, saya ngobrol. Ngobrol. Terus teman saya ngajak kerja nih ceritanya. Oh dia juga habis kerja di sini. gali gitu, habis gali pemakaman COVID. Dia belum mau masuk nggak? Ini lagi ada butuh baru. Soalnya kita lagi banyak galian gitu. COVID nggak udah nih korban. Kalau emang mudah-mudahan cocok, dia didukung juga sama istri, ya udah kita langsung banting setir. Jadi penggali Iya, kubur, kita bantu betul. gali kubur. Oh gitu ceritanya. Gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya Pak ya, Iya. karena kan anak istri juga harus tetap Harus makan. makan, Iya. betul. Nah Pak, berarti setelah Bapak ditawar nih sama teman Bapak sebagai penggali kubur, itu Bapak berapa lama langsung kerjanya? Keesokan harinya Mbak. Oh Jadi besoknya langsung. teman saya lapor ke pimpinannya, pimpinannya nelpon saya, "Dip, bisa nggak datang ke kantor gitu ya?" Besokannya saya datang, nemuin, langsung disuruh kerja, bantu buat gali. Tanpa langsung ada persyaratan apapun, yang penting Bapak bersedia Ya langsung itu ya. bekas masalah itu belakangan, yang penting lu gali. Karena memang Karena saat itu korban mungkin kan datang terus Mbak. iya, karena lagi Nggak benar-benar udah, Mbak. semua pemakaman kayaknya penuh banget ya Pak Iya, waktu itu Mbak. ya. Luar biasa. Aktivitas. Berarti Pak di pemakaman sini berarti hampir lumayan banyak ya Pak Banyak, jenazah-jenazah dari korban COVID. COVID banyak Mbak. Banyak. Berarti Bapak juga dulu sempat gali Gali. korban COVID ya Iya. Pak? Dan waktu pertama saat sehari kerja itu saya langsung gali 5 makam sampai malam. Wah luar biasa. Saking Iya. banyaknya Banyak banget ya Mbak. Pak ya korbannya. Iya. Astagfirullah. Peristiwa itu Masya Allah. Masya Allah banget Iya. ya Pak. Nah Pak, tapi kan berarti kan di situ juga Bapak kan juga berarti punya resiko nih yang Bapak hadapin kan? Iya. Karena kan Bapak pertama nih jadi penggali kubur. Belum pernah gali kubur. Caranya juga langsung otodidak Iya, aja ya Pak. heeh. Terus ditambah untuk safety-nya ya kan, keamanannya Iya, itu Bapak gimana tuh? Pakai seragam APBD yang udah standar. Iya, karena kan Bapak juga harus mikirin keluarga Bapak juga kan di rumah gitu. Tapi aman ya Pak ya, semua itu udah ada Alhamdulillah sih alat-alatnya ya? Iya. Lengkap. Oke Pak, berarti kan Bapak tadi kerja di sini itu sebagai penggali kubur itu dari 2020 pertengahan ya sampai sekarang nih udah 5 tahun berarti ya Pak Iya, ya? Mbak, benar. Oke, pasti Bapak banyak nih pengalaman-pengalaman horornya Iya. gitu. Boleh nih Pak, langsung aja, pasti teman horor udah nungguin nih Pak. Iya. Apa nih cerita horor yang pernah Bapak alamin semenjak Bapak menjadi penggali kubur? Nah, pertama kali saya ngalamin kejadian yang ganjil ya. Mm-mm. Waktu itu jam 5 sore Mbak. Masih terang keadaan. Saya sama teman-teman memang udah jam bebas gitu habis gali ya kan. Temen ada inisiatif nih pengen nostalgia mau main gundu Mbak Main gundu. gitu. Kebetulan dia juga punya gundunya. Ya udah ayo main iseng gitu. Main-mainan aja. Kita berlima waktu itu Mbak. Nah, kebetulan kita main di dekat kuburan baru yang baru 2 hari dimakamkan. Situ yang memang biasanya nggak pernah ada apa-apa. Setelah kita main keluar api Mbak. Keluar api gimana Pak Keluar maksudnya? api dari makam baru itu. Api langsung bener-bener api gede gitu Langsung Pak? api Mbak keluar. Dus gitu. Wow, itu posisinya Bapak berdekatan dengan si Iya, pemakaman itu? jarak 3 makam Mbak di sana tuh makam. Oh, oke. Deket sana ya Pak ya? Dekat sana. Nah, terus gimana tuh Pak? Respon Bapak langsung kayak gimana tuh Ya sama kita teman sama Bapak? teman-teman kaget kan. Kok ada api gitu keluar dari makam ya kan? Ya bingung semua kan kita. Langsung seketika Bapak
Udah bubar, Kabur. gundu ditinggal semua, HP ditinggal. Ada Mbak. kaget Bayangin. semua ya. Iya, Terus kaget. terus besoknya gimana Pak? Bapak? Besoknya kita dari tim ngubungin keluarga ahli waris yang dimakamin. Oke. Nah, Untuk dicek kemudian, ya. Iya, untuk dicek. Bu, ini ada makam keluarga keluar api, itu mohon maaf. Soalnya ini kan aib, Mbak. Iya. Iya. Itu yang kita tutup rapat-rapat jangan sampai betul. keluar. Akhirnya besok sama pihak keluarga datang untuk ditengok ditengok gitu. dan diperbaiki makamnya. Oke. Lalu didoakan gitu. Doakan ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini udah nggak ada apa. Luar biasa ya teman horor. Pengalaman pertamanya aja udah sehoror itu ya. Kalau saya kayaknya sepertinya kalau jadi bapak ya, baru pertama kerja langsung dapat kejadian itu, kayaknya besok saya nggak balik lagi Pak. Takut gitu. Ya namanya kita kerja di lingkungan makam ya, pasti ada. Oke, luar biasa Pak. Nah, ada lagi nggak nih Pak cerita horor lainnya? Ada lagi Mbak. Apa tuh Pak? Ini kejadian 2 bulan lalu. Waduh, baru nih. Baru. Sampai sini lagi juga ada. Ini tapi yang 2 bulan dulu. 2 bulan lalu saya habis gali Mbak ceritanya sampai larut malam. Nah, sampai terus saya istirahat di tempat istirahat kita nih sama tim. Sini nih Pak, ini bedeng ini. Ini bedeng ini Mbak. Waduh, emang kayak kalau saya lihat-lihat ngeri juga ya Pak bedengnya. Saya istirahat. Kebetulan teman-teman saya di musola pada bersih-bersih. Musola depan sana tadi ya. Nah, saya kesini Mbak. Istirahat. Waktu itu hujan. Oke. Hujan, Mbak, Posisinya berarti lagi hujan. Lagi hujan. Jam saya istirahat. Tidur Mbak. Jam berapa tuh Pak? Jam 10 malam. Jam 10 malam hujan keadaannya ya. Keadaan hujan Mbak. Karena capek ya. Terus saya juga nggak mau balik dulu. Keadaan juga lagi masih kotor. Saya juga belum bersih-bersih. Ya, saya istirahat, ketiduran ceritanya Mbak saya. Pulas kan kecapean ya. Kecapean. Nah, kan saya tidur miring tuh Mbak. Ya kan? Miringnya madep ke? Madep ke sana. Oke, Madep ke sana. samping ya. Kan ada balai tuh. Ya madep ke sana pokoknya. Saya madep ke sana. Seingat saya baru 15 menit saya pulas tuh Mbak. Saya juga ketiduran, saya nggak tahu namanya lelah ya Mbak ya. Ada yang dorong-dorong saya Mbak ceritanya. Ada yang dorong saya. Dorong-dorong tuh gimana? Maksudnya badan Bapak didorong Iya, gini? dari belakang saya kan karena saya miring kan tidurnya. Kayak ada yang dorong saya. Kira saya teman saya gitu kan. Datang gitu mau ikut rebahan istirahat gitu kira kan. usil ya temannya? Iya, kan teman kita namanya ini kan sering bercanda. Udah. Saya lanjutin aja istirahat. Saya pikir saya juga masih sadar kan. Ya udah. Kepulesan Mbak ceritanya, emang saya juga udah capek lelah banget kan. Jadi dorong Mbak ceritanya dari belakang. Terus Pak? Respon saya yang dorongan pertama itu, ngapain sih? Ya kan? Capek. Karena saking temen ya? Ya karena temen. Lu rebahan aja. Ngapain sih orang gue lagi istirahat? Udah tuh saya tidur lagi. Didorong lagi Mbak yang kedua. Didorong lagi Mbak. Saya nengok ke belakang. Ternyata Mbak pocong Mbak. Itu bener Pak, keadaannya Bapak balik langsung berhadapan dong berarti? Saya tidur miring, dia juga tidur miring. Sama dengan posisi saya. Jadi gitu, posisinya Bapak miring gini, dia juga gini? Iya, jadi begini nih. Saya miring ke sana kan, dia juga miring di sini. Nah, dia dorong saya. Gitu. Terus setelah Bapak sadar, itu Ya, gimana? dari dorongan kedua saya nengok ke belakang, pocong. Terus Bapak reaksinya gimana tuh Pak? Pas di muka dia. Bentuknya Pas saya gimana, lihat, Pak? lah jelek banget mukanya. Astagfirullahaladzim. Namanya kita juga dalam keadaan kotor Mbak, makhluk begitu juga. Pas capek ya Pak keadaannya? Itu pasti Mbak. Kita juga lagi lelah, keadaan kotor, ya makhluk begitu demen banget Mbak. Terus pas Bapak sadar itu ternyata pocong ya, Bapak langsung ngapain? Ya udah bangun pelan-pelan. Saya bangun pelan-pelan. Dah lu ngapain sih ikut gua tidur? Gua lagi istirahat juga. Gua capek banget ini, lu jangan ganggu gua. Terus setelah itu? Tapi dia ngeliatin saya tuh lagi bangun. Saya bangun tuh dia ngeliatin ya begini Mbak. Bayangin Mbak,
Jadi Bapak bangun nih, Bapak itu reaksinya nggak langsung kabur? Ya enggak, udah berdiri, saya turun, udah saya bawa perlengkapan saya bersih-bersih. Udah Bapak tinggalin gitu aja. Tinggalin itu aja. Pemirsa, teman horor, lampunya mati, teman horor. Ya, soalnya lagi diomongin dia. Iya. Waduh, karena kita langsung cerita di tempat lokasi langsung. Langsung di lokasinya. Langsung di lokasi. Iya. Oke. Tenang. Agak-agak ngeri ya, Alhamdulillah, udah nggak malam ada. juga. Tenang aja, Mbak. Berarti Bapak sempat dilihatin sama pocong ya, Pak? Iya. Kalau boleh tahu nih, Pak, itu gambarannya ya, Pak, bentuknya kayak gimana, Pak, wujudnya? Wujudnya ya pasti jelek, Mbak, kalau gitu. Gimana, Pak? Coba bisa divisualisasikan nggak, Pak? Wujudnya kayak lilin meleleh, tau nggak, Mbak? Itu muka dia, Mbak. Gosong, hitam, atau gitu? Hitam. Kayak lilin meleleh gimana sih? Tuh gambaran muka dia. Ngeri Hancur. banget ya. Ngeri banget ya, teman horor nih. Dan ditambah ngerinya lagi, kita syutingnya di sini langsung malam gitu. Ada suara soang, teriak-teriak. Terus juga tadi lampu juga sempat mati ya kan, lighting kita gitu. Oke Pak, masih penasaran lagi nih Pak. Saya sejujurnya pasti teman horor juga pasti masih penasaran lagi. Sebenarnya soalnya gini ya Pak, konotasinya kan kalau kita dengar penggali kubur itu kayaknya udah agak horor ya Pak. Iya. Karena kan penggali kubur itu berhubungan langsung dengan mayat, Iya. terus dengan kuburan Iya. ya kan. Terus juga ya pastilah kalau misalnya berhubungan dengan kematian, siapa sih yang nggak takut gitu kan Iya, Pak Mbak. gitu. Saya makin penasaran nih Pak, cerita horor apa lagi nih yang pernah Bapak alamin di lokasi tempat Bapak kerja ini nih, di pemakaman ini. Ya. Ya ada lagi seminggu yang lalu lah, belum lama. Oh, baru ya Pak berarti? Ya baru. Kalau itu saya nggak keadaan lagi kerja juga. Oh, lagi nggak kerja? Lagi nggak kerja. Kebetulan saya juga lagi main ke arah sini, saya mampir. Oh. Dan di bedeng ini ada teman saya kan, saya mampir, saya ngobrol. Nah, gerimis waktu itu Mbak. Waktu itu lagi gerimis, habis hujan, terus gerimis. Nah, saya ngobrol, ngopi, ya ngobrol santai. Kebelet kencing ceritanya saya Mbak. Saya pengen pipis, terus saya mau jalan, teman saya juga masih di lokasi, lagi di balai tempat duduk. Ada kebetulan nih di depan kita Mbak. Oh, ini nih ya Pak, pohon-pohon Kebetulan di bambu tempat ini. kita. Ini bawahnya apa sih Pak? Agak-agak serem juga ya? Ini kali Mbak, sungai. Oh, ini kali. Kali Pesanggerahan Mbak. Oh, ya. Iya. Pantesan ya Pak, agak-agak pantesan bedeng Bapak agak-agak horor gitu. Iya. Karena teman horor ini bedengnya nih gelap, nggak ada lampu, Iya. terus di belakangnya tuh kali gitu. Kan. Jadi udahlah numpuk semua di Iya. situ ya Pak ya. Iya. Oke, apa Pak kejadian Pak di sini Pak kalau boleh tahu? Ya, saya mau pipis, terus ada yang lagi duduk. Apa tuh Pak? Kuntilanak Mbak, Oh iya, kuntilanak merah. waduh. Kan ini turap nih Mbak. Turap tuh apa ya Pak? Turap batasan antara Kali. batas kali sama makam gitu, supaya nggak turun tanah ke sana di pagar kan, namanya turap. Terus ada salah satu bambu yang ngebentang ke pohon petek nih ceritanya. Bambu. Ada bambu yang ngebentang ke sana. Saya juga dari kemarin emang saya lihat itu bambu ada di situ. Nah itu dia duduk Mbak di atas bambu itu, si kuntilanak merah itu. Oh, waduh, kuntilanak merah ya. Bambunya Ngeri segede banget nih, Pak. telunjuk kita Mbak. Oh, Logik- anak bambu berarti ya Pak? Anak bambu, kalau logikanya kita dudukin pasti patah Aduh. Mbak. Ada bunyi apa barusan ya? Kayak batuk gitu apa? Aku dengarnya dari belakang sih. Gitu. Gimana Pak? Gimana? Sorry Pak. Saya agak-agak ngeri juga soalnya udah agak malam kan Pak. Udah gitu. Bapak nggak sengaja liatnya? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Ini gerai-gerai Tapi rambut. dia gimana? Bentuknya, aduh saya takut nih. Bentuknya dia nunduk atau sambil lihat Bapak? Lihat saya dia. Terus kenapa Bapak bisa bilang itu kuntilanak Ya perempuan. perempuan? Iya, Terus pakai apa yang begaulnya. bikin Bapak kaget gitu? Ya taunya dia lagi duduk, ya kan? Ya jelas dia. Saya ngeliat jelas. Gimana langsung Bapak kaget atau gimana? Ya kaget pasti Mbak. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kabur. Ya, gitu. Saya mau buang air kecil.
Ya alam saya ya udah masing-masing aja. Saya juga nggak mau kencingin situ. Waduh, teman horor nih makin malam kayak makin horor ya. Iya. Makin malam makin serem kayaknya ini. Iya. Nah Pak, setelah Bapak lihat itu tadi ya kan, si kuntilanak merah itu, apa nih, bentuknya seperti apa yang Bapak lihat itu? Mukanya merah Mbak. Mukanya hancur. Mukanya hancur. Mukanya hancur, perempuan, alisnya tebal, perempuan tapi alisnya tebal Mbak. Kayak Tebelnya tuh maksudnya gimana Pak? alisnya tebal, dia kayak habis pakai make up gitu ya. Wujudnya perempuan, parasnya kayak laki gitu Mbak. Waduh, ngeri banget sih itu. Jadi Itu. parasnya tuh tegas kayak laki. Iya. Dia keadaannya gimana, ngelihat Bapak senyum atau melotot atau gimana Pak? Ya mesem aja dia, tapi sambil ngeliat saya. Gitu. Oh my god, kok mati lagi ya lighting kita? Kayak udah agak suasananya agak Oh, udah tenang aja. diliatin ya. Iya udah tenang aja, nggak apa-apa. Ini senyum-senyum. Temen horor, ini 2 kali loh lighting kita mati. Aman kan Pak? Aman insya Allah. Aman ya Pak, tenang. Lokasi bener-bener depan kita ya, Pak. Karena, ini persis. oke Pak, berarti tadi gimana Pak deskripsinya, mukanya berarti dia Mukanya hancur. sambil ngelihat Bapak tapi sambil senyum. Sambil mesem, nggak senyum, nggak. Kayak Malu gitu nggak gitu. ada cerita ketawa senyum. atau gimana Pak? Ngeliatin saya aja gitu dengan mata yang Tajam. tajam. Terus Bapak dari situ ekspresinya Bapak langsung gimana? Lari atau gimana nggak Pak? Yang ya biasa aja, gitu. Biasa aja, nggak usah, nggak kaget saya. Karena nggak- Bapak udah terlalu sering kali diliatin di sini ya Pak ya. Iya. Gitu. Dan ini juga mau nggak mau emang tempat kerja Bapak ya, kawasan Bapak. Iya, tempat kita gitu. nyari nafkah kan di sini. Betul. Tapi besoknya Bapak gimana tuh? Saya meriang Mbak. Kalau itu sakit ya Pak ya? ya mungkin Berapa hari, karena energi kita berbenturan ya. Waktu itu habis saya ngeliat dia, saya juga lemas. Wah, udah, saya pulang itu udah mulai nggak enak badan saya. Besoknya berarti nggak kerja ya Pak? Tetap masuk, Oh tetap masuk karena profesional ya Pak, Ya, tetap ya, kerja harus. karena kan banyak juga ya yang harus di ini ya, Iya, gali ya kuburannya iya. ya. Oke Pak, itu ke cerita ketiga ya Pak. Ketiga, Wah, cerita ketiganya kita udah 2 kali teman horor, lampu lighting kita mati. Karena memang kita cerita ini benar-benar langsung di TKP-nya. Nanti kita kasih lihat cuplikannya TKP-nya seperti apa, sehoror apa dan seserem apa gitu. Pak, masih ada nggak Pak pengalaman yang terjadi nih selama Bapak jadi penggali kubur di sini nih? Entah Iya. di bedeng Bapak atau di sini ya. atau di mana? Pokoknya yang masih daerah kawasan sini. Ini kan kali ya Mbak ya. Kalau cerita legenda yang udah terkenal nih sampai sekarang, Zaman dulunya. ya ini namanya kawasan Cibuntung Mbak. Oke. Ada namanya salah satu yang melihara si buntung itu Pak Haji namanya, saya lupa namanya. Jadi dia lagi tani, kepacul badan dia sampai buntung, tapi masih hidup. Itu nggak mati sampai sekarang. 2 bulan lalu kita nemuin buaya. Oh iya di sini daerah sini. Nggak tahu masih ada apa. Maksudnya nih Pak, bentar saya mau tanya. Maksudnya itu dianggapnya masih ada si Pak Haji itu, tapi Iya. keadaan nyatanya tidak ada atau gimana Pak? Maksudnya memang ada warga sini atau dia cuma hanya dibilang seolah sama warga sini kalau dia masih hidup loh gitu. Masih hidup Mbak. Masih hidup, Masih ada. hidup. Bapak ketemu Ada. orangnya? Kalau orangnya udah meninggal itu zaman Belanda Mbak. Oh, tapi dianggap sampai sama warga sini masih ada dianya, Masih ada. keberadaannya masih ada. Keberadaannya masih ada. Oke, paham. Tapi udah di luar alam kita. Oke, tapi dianya seperti masih ada ya Masih Pak ada. ya. Kemarin katanya abis ngeliat buaya ya Pak ya? Ya kalau itu buaya real sih kalau Buaya itu. real ya? Ya kalau si buntung itu tandanya adanya dia Heeh. itu kali bau Mbak. Dia Nah bentuknya kemarin tuh. tuh yang malam 1 suro Oh, 1 suro. kan jatuhnya malam Jumat Mbak. Iya betul itu. Nah, Saya juga takut sih kemana-mana Iya, malam-malam malam itu. 1 suro pas malam Jumat Kliwon juga. Ini bau Mbak, seluruh area makam Bau Pak. bau. Wow, baunya tuh maksudnya gimana Pak? Karena kita udah tahu ya, wah ini bau dah si buntung nih yang punya kawasan. Oh, berarti penggali kubur sini atau orang warga sini udah tahu ya Ya. Pak tandanya kalau misalnya
ada sosok tersebut, Iya. itu pasti kawasan sini tuh bau, gitu. Orang sini udah tahu semua, buntung nih datang kayak bangke. Baunya tuh kayak Kayak gimana? bangke. Kayak bangke, Kayak bangke yang busuk gitu ya Iya. Pak. Itu kerasa banget nyengit atau cuma sekelibet Sengit, aja? Sengit, Mbak. Oh, bener-bener dari kawasan sini semua nih. Iya, lama Kecium. lagi ya 5 menit dah. Habis itu hilang baunya, nggak ada. Oh, cuma Kita cari dia juga bangkainya nggak bakal ketemu, Oke. tapi emang bau. Hmm, Itu, gaib. Gaib ya. Iya. Itu biasanya kejadiannya tuh kalau di hari-hari tertentu ya Pak, kayak malam satu suro, malam Suro, Jumat mungkin malam ya. Jumat Kliwon. Oke. Ada nggak sih Pak kayak ketika Bapak mau nguburin jenazah, terus pernah terjadi tragedi atau hal-hal yang maksudnya kayak menurut Bapak tuh kayak di luar nalar gitu? Oh, itu sering, Pak. Oh sering Pak. Iya. Contohnya gimana Pak? Nah ini nih kayaknya juga teman horor juga pasti banyak nih Pak, gitu. Karena pastinya dong Pak sebagai penggali kubur kan ada nih ngalamin hal-hal yang aneh atau yang menurut Bapak ini kok kayaknya begini deh, harusnya nggak kayak gini gitu. Iya. Apa tuh Pak pengalamannya Pak? Saya gali makam. Kapan Pak? Ya, ada sebulan lalu. Oh baru Jadi, sebulan lalu berarti iya, ya masih kejadiannya. sebulan lalu. Itu kita ukur, Mbak, gitu, untuk supaya peti itu masuk. Oke, Iya. mau di jenazah mau dimakamkan dengan peti. Ya, Udah ada diukur peti. nih. Udah diukur lubangnya, Heeh. akurat, pas. Setelah mau datang itu Mayat, Jenazah. jenazahnya. kita kan persiapin lagi tuh, Mbak, Mm-mm. gladi bersih namanya, Mm-mm. supaya di area lubang itu nggak ada apa-apa. Mm-mm. Ternyata geser, Mbak, lubang. Gesernya tuh maksudnya gimana Pak? Ya, geser. Jadi lubang geser begini, Mbak. Maksudnya dari gini jadi miring begini? Miring, iya. Hah, masa sih Pak? Iya. Seriusan Pak? Itu real, Mbak. Itu Kita nyata? udah ukur ulang sama teman-teman. Ini makam geser nih. Gitu. Kenapa Bapak bisa bilang itu makam geser? Bapak yakin banget kalau tadinya tuh udah lurus Mm-mm. sesuai dengan ukuran si Iya. apa namanya tuh apa Iya. sih namanya? Ukuran kurung batang yang Kurung mau batangnya kita ya. masukin, Heeh. kurung batang Petinya, jenazah. petinya. Peti. Tapi pas mau dimasukin petinya malah nggak muat. Iya, belum datang sih jenazahnya. Tapi pas kita lihat, ini makam geser nih. Coba lu ukur dah. Astagfirullah, ini benar-benar geser. Kita ukur pakai meteran kan. Mm-mm. Kan ada pohon tuh, Mbak. Mm-mm. Kelihatan, Mbak, jarak lubang yang kita gali sama pohon itu. Oh, iya iya Ya, iya. kelihatan. Nah, kan vertikal nih, Mbak. Mm-mm. Kelihatan, Mbak, kalau lurus semua kan. Ya betul Ya betul. Karena kenapa Bapak bisa yakin ini lobangnya berubah? Uh-uh. Karena bentuknya kan lurus semua Iya. ya, dan jaraknya juga udah ketakar nih dari si apa namanya pohon ya. Heeh. Tiba-tiba tuh bentuknya jadi miring sedikit. Miring. Teman horor ini ketiga kalinya loh. Lampu lighting kita mati. Aman ya Pak ya? Aman, Bismillahirrahmanirrahim. aman nah. Dikit lagi ya teman horor ya, sedikit lagi kita mau closing. Soalnya ini udah malam banget, memang mungkin kayaknya Makin horor. makin horor. Kalau Bapak sih udah biasa di sini ya Pak. Udah biasa banget, Mbak. Mm-mm, Udah Kalau bosen digodain. kalau kita di sini kan baru nih ya Pak, mungkin kayak kurang berkenan kali ya. Iya, Gitu. Oke Pak, itu tadi berarti itu kalau itu pengalaman saat nguburinnya. iya. Ada lagi nggak Pak sesuatu yang terjadi kayak gitu lagi? Kalau Sama untuk si mayatnya, maksudnya pas mau nguburinnya. kita lagi gali makam baru. Gali makam tumpang. Kalau tumpang, Gali makam tumpang tuh maksudnya gimana Pak? jadi misalnya suami udah dimakamin, kan suaminya. Jadi ada istrinya yang mau dimakamin di satu lubang. Oh, di yang satu sama. liang lahat sama. Ya, di tumpang sama suaminya. Suaminya. Jadi suaminya duluan meninggal udah lama, Ah. habis itu istrinya meninggal juga mau dikuburin di tempat yang sama. Iya, gitu. Kenapa tuh Pak kejadiannya? Pas kita gali, kan semakin dalam makin ketemu nih sama jenazah yang lama. Mm-mm. Itu lagi duduk jenazah. Gimana Pak maksudnya Pak? Jenazahnya lagi duduk. Jadi Bapak kan gali kuburan nih, kuburan suaminya yang lama. Iya, Itu pas Bapak gali ada yang lagi duduk. lagi duduk, maksudnya gimana Pak bentuknya? Mayat duduk Duduk, atau? Mbak. Jadi kan posisi tanah yang kita gali nih Mm-mm. semakin dalam. Sumpah saya merinding. Ya, kita dongkelin tuh, Mbak, ceritanya. Saya dongkelin tanah-tanahnya.
runtuh Mbak ceritanya itu tanah. Dongkelin tuh maksudnya Di kuruk. di kok nggak wajar tanah kita yang kita gali gitu. Nggak wajarnya kenapa Pak? Nggak wajarnya kok kayak ada sesuatu Mbak. Terus pas Bapak gali, Padahal kan jenazah masih di dalam oke. gitu, tapi belum dalam kok kayak ada sesuatu yang kita pacul gitu Mbak. Oh, Di jadi kayak pacul Bapak tuh kayak ngenain sesuatu gitu kenain ya. sesuatu. Terus? Kita gali pelan-pelan Mbak sama tim kan. Kita gali pelan-pelan, kita habisin, kita taikin tanah dikit-dikit. Ya, lagi duduk Mbak. Oh, bentuknya gimana Pak? Maksudnya gimana sih Pak? Saya nggak kebayang nih Pak. Ngubur terus tiba-tiba mau nguburin istrinya ada yang duduk. Maksudnya bentuk tulangnya duduk atau Bapak ngerasa ada yang duduk nih? Iya, duduk tahiyat Mbak kalau dibilang. Oh, duduk tahiyat gini. Iya, duduk tahiyat kita sholat gitu. Itu bentuknya arwah atau gimana Pak? Ya, wujudnya dia, jasadnya dia. Seriusan Pak? Benar. Jasad asli Jasad asli. masih utuh gitu? Masih utuh. Kalau ukuran 1 tahun aja itu jenazah hancur. Oh, tapi ini masih utuh? Utuh, itu makam 8 tahun yang lalu. Masya Allah. Oh, berarti kalau ini kejadian yang luar biasa ya Pak, Luar yang biasa. Masya Allah ya. Luar biasa. Terus setelah itu, tapi mayatnya itu bentuknya duduk bersila, terus merem atau gimana Pak? Ya kan dikafanin Mbak. Oh iya, jadi bentuknya dalam bentuk pocong tapi Iya. duduk bersila. Iya. Terus setelah Bapak mau nguburin istrinya itu gimana? Mayatnya Bapak benerin atau gimana? Ya udah kita doa dulu sama teman-teman supaya bisa kita Laksananya ya, biar supaya, langsung dijalanin ya. Iya, supaya jasad itu ayo dah kita bisa ajak kerjasama gitu. Maksudnya biar ayo, iya nih biar ada- istrinya bisa cepat ada tamu dikubur. baru nih, Heeh. istri bapak yang mau Kubur barengan. berbarengan sama bapak, kasihan. Ya Terus udah, habis itu pokoknya si Kita- pocong lama itu nggak Bapak-apain. nggak apa-apa. Nggak diapa-apain? Maksudnya kita tidurin sebagaimana mestinya gitu. Udah kita kembaliin ke posisinya dia. Oh, aduh. Itu gimana? Gimana tuh Bapak? Maksudnya respon Bapak dengan teman Bapak gimana? Kayak udah kita nggak usah gimana-gimana, udah langsung aja dirapiin terus langsung diituin masukin istrinya Iya, gitu. kita rapin lagi gitu pas setelah kita taruh di posisinya dia yang lama. Wah, luar biasa Itu ya. bener ya Mbak, lagi duduk. Masya Allah. Tapi itu Masya Allah banget ya Pak. Maksudnya Allah. keadaannya masih utuh ya Pak. Utuh Mbak, Oke. utuh, nggak bau. Utuh nggak bau ya. Iya. Luar biasa. Tapi saya kalau jadi Bapak ya, walaupun itu juga saya tetap kabur Pak pasti. Karena kebayang juga kayak tadi udah nggak dimasuk logika gitu ya Pak. Iya. Oke, masih ada Pak cerita horor lagi? Masih banyak sebenarnya ya Pak? Masih banyak Masih banget. banyak, tapi Iya, kayaknya seperti kita udah harus pamit iya. Pak, nggak apa-apa. karena lampu udah mati 3 kali lighting ya Pak, dan Iya, ini Pak. udah malam juga, dan Iya, kita juga posisinya lagi di pemakaman gitu. Nah Pak, ini kayaknya Bapak masih banyak cerita horor lain Masih lagi nih ya, banyak, Pak. masih Sebenarnya. banyak. Tapi kayaknya kita sudah terlalu malam di sini Pak, Iya. gitu. Dan tadi juga lampu lighting kita juga udah mati 3 kali, dan ini posisinya juga terlalu malam dan lokasinya juga di pemakaman. Iya. Jadi mungkin next ya Pak ya, kita akan ada episode lagi nih bareng Bapak untuk cerita-cerita horor lainnya. Oke. Tapi Pak, sebelum kita penutupan nih Pak, Iya. teman horor ada pertanyaan nih Pak. Sebenarnya mitos atau fakta sih Pak? Kan Bapak sering lihat setan nih, udah berapa Iya. kali kan ya Pak, Iya, Mbak. ngelihat ke goib-goib gitu. Iya. Mitos atau fakta nih Pak, ketika kita ngelihat makhluk halus, kita tuh nggak bisa gerak atau jadi kayak linglung atau gimana gitu Pak? Ya, sebenarnya gini Mbak, kehidupan kita di dunia yang kita sekarang hidup ini kan ada 2 alam Mbak. Alam kita, alam nyata, dan alam gaib. Alam yang nggak bisa kita lihat dengan pandangan mata telanjang. Kalau kita bisa ngelihat itu sebenarnya emang, Wangi bunga. ya sebenarnya memang gesekan sih Mbak, gesekan antara alam dia sama alam kita, yang kemudian kita dalam keadaan nggak siap atau siap bisa terjadi. Ya lihat kita bisa Kapanpun lihat, ya. iya, kapanpun Mbak. Gitu. Berarti itu fakta ya Pak. Jadi Fakta. berarti Bapak ketika kan Bapak pernah ngalamin nih ngelihat makhluk goib, itu berarti bener kayak apa namanya, agak gelgepan atau
jadi kayak linglung gitu atau enggak? Iya, jadi karena gesekan itu antara alam kita sama alam dia, sebenarnya dibilangnya dia sial, Mbak. Dianya juga sial ya. Sial, dia ngeliat kita, kita juga bisa ngeliat dia, sebenarnya Sama-sama nggak sial, mau sama-sama sebenarnya. sial, Ya. Mbak. Gitu. Oke. Nah, Pak, terakhir nih Pak, pesan nih Pak. Mungkin buat teman-teman horor ya. Bapak kan selama ini udah banyak nih makamin banyak jenazah ya, Iya, Pak. Mbak. Gitu, dan udah tahu tadi juga dari tragedi-tragedi yang terjadi gitu. Bahkan ada yang kuburannya berubah bentuknya. Ada nggak sih Pak pesan-pesan buat kita-kita semua nih Pak, yang masih dikasih kesempatan nih sama Tuhan untuk Ya. hidup? Ada nggak nih Pak? Intinya ya kita sebagai makhluk yang sosial, Makhluk hidup ya, makhluk hidup, ya banyak baik dah, mau banyak berbuat baik ya Pak ya. banyak baik buat orang, karena itu yang bakal kita bawa pulang gitu. Iya, karena itu bakal jadi bekal kita ya Pak. Iya, Mbak. Soalnya kalau cuma ibadah doang nggak cukup, Mbak. Iya, kayak bau kayak wangi ini loh Pak. Tadi saya bilang makanya Iya. kayak agak wangi bunga Iya. gitu. Oke, baik. Berarti pesannya tadi itu ya Pak. Kita yang masih dikasih kesempatan sama Allah, sama Tuhan, ya kalau bisa tetap berbuat baik sama siapapun Iya, ya sama Pak. siapapun. Karena itu yang memang yang akan menjadi bekal kita Iya, di akhir nanti ya Iya. Pak. Baik, oke. Makasih banyak ya Pak Diva atas sharing-sharingnya. Kita juga udah boleh nih kunjungin sini tempat kerja Bapak nih yang luar biasa. Semoga Bapak sehat terus juga kerjanya juga lancar gitu. Oke teman horor, cerita horornya sampai di sini. Dan jangan lupa ya teman horor untuk like dan subscribe channel Penting Gak Penting yang penting dibahas. Oke. Iya. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa di follow ya Pak ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya.